Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehingga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Yang kami hormati Bapak Mas Rizal Datuk Mangguang MKM M Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Baiklah, kami dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Angkatan 2020 kelas A2 Kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang ilmu anatomi dasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Ada Siti Halimah, Hafifah Sri Clara, Nada Karisa Zahrani, Asya Firnandia, Robi Trinanda, dan saya sendiri Dini Nur Anissa. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi anatomi terlebih dahulu. Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata ana dan tome. Ana memiliki arti mengurai, sedangkan tome mengandung arti memotong. Jadi, secara harfiah, anatomi bisa diartikan sebagai membedah. Namun, secara istilah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia atau dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari morfologi tubuh manusia. Ilmu ini berkaitan dengan istilah pada tubuh manusia, mulai dari bagian yang terkecil hingga yang kasat mata. Selanjutnya ada struktur anatomi dasar pada tubuh manusia. Terbagi dua. Yang pertama ada histologi atau mikroskopik, yaitu ilmu yang mempelajari bagian tubuh dengan melakukan observasi dan menggunakan mikroskop cahaya. Contohnya seperti sel, jaringan, dan organ tubuh lainnya. Yang kedua, gross anatomy atau makroskopik. Yang ini adalah struktur tubuh manusia yang dipelajari pada tingkat makro ini cukup menggunakan mata telanjang saja. Selanjutnya, anatomi memiliki dua tingkat pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan regional yang mempelajari struktur tubuh dengan membaginya menjadi beberapa area tubuh. Contohnya area kaki, area kepala, pergelangan tangan, dan area tubuh lainnya. Yang kedua, pendekatan sistemik. Nah, pendekatan ini dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh, seperti sistem rangka, sistem otot, sistem integumen, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem urin, sistem endokrin, sistem limfatik dan imunitas, beserta sistem reproduksi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari sistem tersebut. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka ini terdiri dari tulang kepala sebanyak 8 buah, tulang kerangka dada sebanyak 25 buah, tulang wajah sebanyak 14 buah, tulang belakang dan pinggul sebanyak 26 buah, tulang telinga dalam sebanyak 6 buah, tulang lengan sebanyak 64 buah, tulang lidah sebanyak 1 buah, dan tulang kaki sebanyak 62 buah. Nah, rangka ini mempunyai peran. Yang pertama, untuk menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh. Yang kedua, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, untuk pergerakan tubuh dengan perantaraan otot. Yang kelima, tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Dan yang terakhir, untuk memberikan bentuk pada bangunan tubuh. Selanjutnya ada sistem otot. Seperti yang kita ketahui, otot terdiri dari 600 otot. Nah, terdapat 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama ada otot rangka. Otot ini terhubung dengan tulang. Yang kedua ada otot polos. Otot ini berada di dalam organ pencernaan. Dan yang ketiga ada otot jantung yang berada di jantung dan berperan membantu memompa darah. Selanjutnya sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh.
Yang ketiga, mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Selanjutnya kita bahas tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini bekerja untuk menerima makanan, memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi dari makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, laring, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang membantu untuk mencerna makanan ada gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistem endokrin. Nah, sistem ini bekerja mengeluarkan hormon ke dalam tubuh. Sistem endokrin terdiri dari berbagai kelenjar. Ada kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Peran penting kelenjar adalah homeostatis tubuh, metabolisme seluler, reproduksi, perkembangan seksual, homeostatis gula dan mineral, denyut jantung, serta pencernaan. Selanjutnya ada sistem saraf. Nah, bisa kita lihat kan sistem saraf di gambar seperti apa? Fungsinya untuk mengumpulkan, mengirimkan, serta memproses informasi ke dalam otak dan saraf. Sistem saraf terdiri dari dua. Yang pertama, saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan somatic system. Yang ketujuh, ada sistem pernapasan. Kita bisa lihat bagian-bagiannya di dalam gambar. Fungsinya untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, serta produk limbah lain yang dapat mematikan. Sistem pernapasan terbagi dari 3 bagian utama. Yang pertama ada saluran napas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas merupakan saluran yang membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Sedangkan paru-paru merupakan organ pernapasan utama yang berfungsi untuk melakukan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal bekerja sama untuk memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Selanjutnya ada sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem ini berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Sistem imun terdapat di seluruh tubuh, terutama di limpa. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit termasuk sel B dan sel T, timus, serta leukosit atau sel darah merah. Selanjutnya ada sim limfatik. Kita bisa lihat di gambar yang termasuk dari sistem limfatik. Sistem ini adalah sistem yang juga berperan dalam pertahanan tubuh. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, pembuluh getah bening. Tugas utamanya adalah untuk membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih. Yang kedua, membuat dan menyalurkan getah bening yang membantu tubuh melawan infeksi. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan kelebihan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Bisa kita lihat di gambar, ada kulit, paru-paru, ada ginjal, dan hati. Nah, fungsinya ginjal untuk menyaring darah, untuk membuang limbah dan urin, dan hati mengeluarkan empedu, kulit untuk mengeluarkan keringat, sedangkan paru-paru untuk mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Kita bisa lihat nih di gambar sistem reproduksi perempuan dan laki-laki. Sistem yang berperan dalam
Sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam proses perkembangbiakan. Nah, sistem produksi pria terdiri dari penis dan testis. Ini untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita ada vagina, rahim, dan ovarium. Ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Dan yang terakhir ada sistem indera. Kita bisa lihat kan di gambar ada apa aja, yaitu ada mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Kita sudah tahu apa fungsi sistem indera, yaitu untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.